Sejumlah orang tua berunjuk rasa di Depok, Jawa Barat memprotes sistem PPDB SMA Negeri 4. Orang tua terlibat saling dorong karena berusaha masuk ke sekolah. Orang tua curiga banyak calon siswa titipan yang menyebabkan anak mereka yang rumahnya dekat dari sekolah gagal lulus PPDB. Jadi ini sinyalir pertama ya, tiba-tiba online-nya juga kan bermasalah. Ini ada apa? Terakhir kemarin mau pengumuman jam 2 siang, ini sampai jam 7 malam. Ini juga ada apa? Mereka harus menjelaskan dong. Ya kan, terus yang kedua, kenapa si miskin ini banyak yang ditolak? Padahal kan sekolah negeri ini yang harusnya adalah lebih dari 15%, kan boleh secara Permendikbudnya. Ya ini dugaan, ya kan, kami mensinyalir, ya kan, mudah-mudahan aparat bisa mengusut. Ya kalau memang tidak ada, kita minta transparan dong, dibuka aja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jaraknya berapa, dibuka. Kalau memang tidak ada sesuatu. Temuan kecurangan PPDB juga terjadi di Jawa Barat dengan modus pemalsuan dokumen. 94 calon siswa di 2 sekolah ditemukan memalsukan kartu keluarga mereka. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin akan melaporkan temuan kecurangan PPDB tahap 1 kepada Kemendikbudristek. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menganulir calon siswa baru yang terbukti curang. Ya, kami akan laporkan semua ke Kemendikbud bahwa kan tujuan zonasi itu untuk memeratakan sekolah, karena tapi ternyata paradigma itu masih tidak mudah untuk mengubah sekolah favorit. Kerjasama dari semua pihak termasuk dari dinas Capil untuk memastikan betul atau dia mengalir. Kami akan evaluasi ulang semuanya. Kenapa bisa sampai satu rumah atau satu alamat itu bisa 6 kakak, 8 kakak, ya kan itu udah tidak normal kan sebetulnya. Jadi dari investigasi harian Kompas, modus pemalsuan dokumen PPDB dimulai ketika orang tua atau wali meminta bantuan jasa edit dokumen di media sosial, khususnya Facebook. Temuan harian Kompas biayanya mencapai Rp100.000. Padahal penerimaan siswa melalui jalur sonasi secara aturan diperuntukkan untuk siswa yang berdomisili di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena membutuhkan dokumen alamat kartu keluarga yang sesuai dengan wilayah sekolah yang ingin didaftar, maka alamat rumah orang tua pun diedit. Dokumen palsu itu kemudian diunggah ke situs PPDB jalur sonasi. Dokumen palsu ini diketahui bisa lolos di situs PPDB jalur sonasi. Harian Kompas menemukan di Kota Bengkulu, sejumlah dokumen palsu sengaja mengatur alamat rumah dekat dengan sekolah yang ingin didaftar, padahal alamat palsunya berupa gang atau daerah yang bukan kompleks perumahan. Tidak hanya terkait jalur sonasi, harian Kompas juga menemukan adanya jalur siswa titipan di beberapa sekolah. Hal itu terindikasi dari data pokok pendidikan yang menunjukkan banyak sekolah tidak sesuai ketentuan dari sisi daya tampung siswa. Permendikbud nomor 47 tahun 2023 sebenarnya telah mengatur jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 36 orang dengan jumlah ruang kelas maksimal 36. Namun, berdasarkan temuan harian Kompas, sistem PPDB masih memungkinkan jumlah siswa yang diterima hingga 50 orang per kelas. Provinsi Banten menjadi daerah yang persentase sekolahnya tidak sesuai ketentuan tertinggi yakni 17,39%. Disusul Bali 16,18%, lalu ada Sumatera Selatan, Jakarta, dan Jawa Barat. Sistem sonasi sebelumnya dibuat untuk pemerataan pendidikan, menghilangkan stereotip sekolah unggulan yang menjadi rebutan. Namun sengkarut PPDB masih terjadi dan memicu kekecewaan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tak hanya server down saat pendaftaran peserta didik baru atau PPDB, pemalsuan data saat pendaftaran juga terjadi dan menambah karut-marut PPDB. Apa sebabnya? Hingga seperti apa solusi untuk mengatasinya? Kita perbincangan bersama staf khusus Presiden Billy Mambrasar dan anggota Ombudsman Indra Zamarzuki Rai. Selamat malam Pak Indra, selamat malam Mas Billy. Selamat malam. Saya ke Mas Billy dulu ya. Mas Billy, PPDB masih karut-marut, respon dan solusi istana seperti apa? Sebenarnya respons dari tidak semua harus direspons istana karena memang dia ranah pendidikan, dan respons dari Kemendikbudristek sendiri itu sudah cukup jelas oleh Irjen Kemendikbudristek yang mengatakan bahwa khusus untuk pemalsuan dokumen itu akan ditindak jelas berdasarkan peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Ya, itu di responsnya itu sampaikan pada tanggal 25 Juni. Ibu Katarina sendiri mengatakan bahwa pemalsuan itu akan bertentangan dengan pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Cukup tegas ya. Baik. Jadi clear, pemalsuan dokumen apapun itu adalah pelanggaran undang-undang gitu. Dan kita bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk juga Ombudsman
Ini termasuk juga Mas Billy, berhubungan tapi dengan, gini, maaf saya potong ya Mas. Bicara soal karut-marut PPDB, pemalsuan, katakanlah kecurangan-kecurangan seperti yang sekarang ditemukan itu kan bukan baru sekarang Mas Billy. Ini terjadi sejak awal PPDB khususnya sistem zonasi ini kemudian diberlakukan. Nggak ada evaluasi dari pemerintah. sistemnya berjalan sesuai dengan sistem pidana karena pelanggaran undang-undang pidana gitu kan. Tadi saya sampaikan pasal 264 KUHP. Jadi diproses ketika ada pengaduan, dan saya pikir ini Ombudsman juga sudah bekerja dengan cukup baik untuk merespon setiap laporan-laporan dan pengaduan-pengaduan yang ada gitu. Oke, saya ke Pak Indra. Pak Indra, kalau dari audien masyarakat, apa sih sebetulnya penyebab masih berantakannya sistem PPDB? Iya, kalau ditanya mengenai berantakannya dari tahun ke tahun ya, sejak tahun 2017, sebetulnya ini adalah masalah implementasi mengacu pada Permendikbud nomor 1 2021, apalagi yang diperkuat dengan surat ketetapan Sekjen Kemendikbud nomor 47 tahun 2023. Nah, disitulah sebetulnya jadi masalahnya. Kenapa? Contoh mengenai zonasi. Zonasi itu sebenarnya Baik, Pak Indra, kita sambil perbaiki sambungannya. bukan mengukur jarak dari sekolah ke titik tempat tinggal. Kasih. Ya, halo. Baik, Pak Indra, silakan. Kami sambil perbaiki sambungannya. Silakan dilanjut, Pak. Ya, jadi masalahnya adalah bagaimana mematuhi peraturan yang ada. Juklak juknis di lapangan ini yang membuat carut-marut semua. Contoh mengenai, saya bilang tadi lagi, zonasi. Zonasi adalah membagi zona. Mayoritas di Indonesia masih menggunakan jarak, sehingga muncullah orang-orang yang memalsukan dokumen kependudukan. Nah, ini dia balik lagi ke akar permasalahannya. Sebetulnya adalah masalah tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Oke. Zonasi itu bukan jarak. Nah, ini dia. Ini jadi pertanyaannya. Lalu pertanyaan tindak lanjutnya, pemalsuan dokumen, ya memang harusnya ditindaklanjuti. Yang menemukan, ya baik dari inspektorat ataupun dinas menemukan, itu segera ditindaklanjuti. Tapi yang kami lihat ternyata di lapangan hampir tidak ada yang dibawa ke ranah hukum. Hanya cuman sebatas diskualifikasi. Oke, itu kemudian Tapi akan. itu pun juga diskualifikasi kecil. Oke. Hanya kecil. Nah, ini dia. Nah itu Mas Billy yang dikatakan kejadiannya terjadi tiap tahun, tidak ada solusi, tidak ada efek jera, Mas Billy? Baik, Pak Indra, Anda masih bersama kami? Ya. Oke, tiap tahun terjadi problemnya, tidak pernah ada efek jera dan juga solusi yang kemudian optimal. Menurut Anda, lalu apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah? Nah, pertama kali jelas adalah koordinasi di antara lembaga di pusat, yaitu Kemendikbud, ada Kemendagri. Kemendagri itu ada di Sdukcapilnya, ada Dirjen Bangda, lalu juga terkait misalnya jalur afirmasi, maka perbaikan data DTKS, Kemensos, Dinas Sosial, itu harus ada koordinasi yang baik. Kalau tidak, maka semua yang aturan itu tidak akan bisa dijalankan dengan benar. Termasuk juga bagaimana satgas-satgasnya, baik Saber Pungli, ataupun satgas yang dibentuk Kemenko PMK terkait dengan PPDB tahun ini sebenarnya sudah dibuat satgas yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Nah, ini juga yang saya tunggu, bagaimana aksi mereka ke lapangan. Ini yang saya belum lihat sampai sekarang. Pak Indra, gini, tadi Anda katakan kan evaluasi tidak dilakukan secara optimal, kejadian ini terus-menerus terjadi setiap tahun dari awal sistem PPDB di 2017 sistem zonasi diberlakukan. Dulu kan kita sempat ada sistem
seperti NEM begitu yang menetapkan standar tiap sekolah, ada sekolah unggulan, ada sekolah nasional biasa. Menurut Anda lebih efektif mana? Ya, kalau untuk situ pendidikan masih tidak merata, maka dengan sistem NEM ataupun ujian nasional dan segala macam itu sudah menjadi tidak adil. Oke. Kenapa? Akhirnya hanya anak-anak yang cerdas yang bisa masuk sekolah. Padahal kalau kita tanya, kewajiban bangsa inilah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak boleh ada anak yang tertinggal untuk mendapatkan pendidikan. Lalu bagaimana perbaikan sistem zonasi ke depan? Ataukah akan ada metode baru menggantikan sistem zonasi? Buat saya sebetulnya bukan memperbaiki sistem zonasi, tapi bagaimana menegakkan aturan yang sudah dibuat, lalu juga yang jelas adalah menambah kapasitas sekolah, jumlah daya tampung sekolah, di mana sudah diatur juga jika memang pemerintah tidak cukup untuk sekolah-sekolah negeri, maka dapat melibatkan sekolah swasta. Nah itu dia, bagaimana merangkul sekolah-sekolah swasta masuk ke dalam PPDB, di mana akhirnya pemerintah itu memberikan subsidi sehingga anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa masuk ke sekolah swasta dan diperlakukan seperti di sekolah negeri, tidak membayar misalnya, atau bayarannya ringan jika dana bosnya rendah di daerah tersebut. Menurut Anda itu mungkin dilakukan? Sebetulnya mungkin, karena apa? Karena kalau dilihat dari data, sebetulnya dalam misalnya satu kota kabupaten, jika menjumlahkan daya tampung sekolah negeri dan swasta cukup untuk menampung lulusan di jenjang sebelumnya. Namun kembali lagi kan, masalahnya adalah masalah masyarakat masih mencari sekolah yang murah dan bermutu. Ini yang jadi masalahnya adalah jumlah sekolah yang tidak merata dan juga belum ratanya mutu pendidikan. Ini yang jadi kendala dan ini harus diperbaiki sesegera mungkin. Ini yang kami kasih rekomendasi kepada Kemendikbud pada tahun lalu. Baik. Mas Billy, artinya gini, ketika tadi sempat disinggung oleh Pak Indra soal problem yang terjadi setiap tahun, kenapa tidak efektif sistem zonasi ini karena pelanggarannya tidak pernah ditindak tegas sehingga efeknya tidak jerah. Iya, pertama kita harus pisahkan dulu antara masalah teknis sama masalah objektif dari adanya sistem zonasi. Sistem zonasi pertama kali diterapkan itu awalnya di tahun 2017 pada saat Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dan inisiasinya adalah untuk melawan liberalisasi pendidikan. Pihak media pun harus membantu menginformasikan ke masyarakat bahwa zonasi ini adalah untuk memberikan kesempatan yang merata kepada semua orang, apapun latar belakang ekonomi, sosial ekonomi statusnya, untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Diawali dengan pada tahun 2013 ketika rintisan sekolah berbasis internasional dicabut, dan kemudian terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang menghindari adanya favoritisme, sekolah favorit untuk orang-orang yang punya akses, sekolah favorit hanya untuk orang-orang yang punya duit. Ini sebenarnya kita melawan liberalisasi pendidikan. Zonasi pendidikan ini lahir agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memperoleh pendidikan, dan saya sepakat dengan Pak Indra tadi menyampaikan bahwa peningkatan kualitas dan akses yang merata untuk seluruh masyarakat menjadi solusi. Nah sekarang kita ke teknis. Teknisnya adalah bahwa kemudian ketika kita melakukan digitalisasi sistem, ada kendala di server, kemudian ada perilaku-perilaku calo, ya, oknum-oknum calo yang saya lihat di Bogor kemarin itu ditangkap sampai 6 orang dan mereka memperoleh hukuman pidana 6 tahun penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan orang tua siswa di sini dan siswanya sendiri adalah korban. Jadi tujuannya bagus, visinya bagus, tetapi ada kendala-kendala teknis yang kemudian secara berkala dilakukan perbaikan-perbaikan. Rapat yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tanggal 25 Juni lalu yang mengumpulkan di mana yang dikumpulkan adalah Ombudsman, kemudian Dukcapil, Kemendagri, Kominfo, itu adalah untuk sama-sama bekerja bersama. Ini menjadi isu bersama. Jangan dilihat jadi isu Kemendikbudristek aja. Ini isu bersama karena masalah server, masalah teknis, masalah data itu ada Dukcapil di sana. Masalah pendataan ada Kemendagri di sana. Masalah teknis server ada Kominfo di sana. Dan jangan lupa ketika terjadi server down di tingkat kota kabupaten, maka Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten pun harus berproses secara berkala. Jangankan di pendaftaran zonasi PPDB ini, dalam tes-tes yang lain bahkan di sektor swasta ketika ada pendaftaran dan pendaftarnya membludak pada hari yang sama, servernya itu pasti down. Itu masalah teknis gitu. Dan
dalam hal ini melakukan perbaikan-perbaikan terus secara berkala ke depan. Betul. Kami mengapresiasi upayanya, tapi yang jadi pertanyaan gini, ini kan berkerjaan dengan waktu Mas Billy. Proses penerimaan sekolah siswa itu kan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru itu akan dimulai di sekitar awal Juli. Tanggal 8, koreksi saya kalau salah datanya. Tanggal 8 Juli mereka sudah mulai. Jadi ketika sistemnya bermasalah sekarang dan kita masih menunggu proses evaluasi, perbaikan, itu kapan kemudian nanti proses seleksi ke depannya akan berjalan? Apakah kita bisa belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk tahun ajaran baru? Ya, harus sesuai dengan jadwal dan harus sesuai dengan timeline. Dan di sini jelas-jelas pernyataan dari Kemendikbudristek, Dirjen Dikdasmen PAUD juga mengatakan bahwa Pemda juga harus urun rembuk ikut bekerja cepat untuk menyelesaikan permasalahan. Masukan kepada para Pemda juga adalah agar bisa melibatkan inspektorat daerah untuk juga memastikan verifikasi proses data ini berjalan dengan cepat, dan juga ombudsman dilibatkan kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran dokumen yang tidak terverifikasi. Secara teknis pun pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam koordinasi penuh setiap saatnya untuk memastikan agar kualitas server ini bisa berjalan cepat dan bisa timeline yang ada sesuai dengan timeline untuk mengejar dimulainya waktu studi. Gitu. Oke, terima kasih. Ada beberapa kabupaten juga yang melakukan dengan cepat, dan saya ingin memberikan apresiasi di sini. Kabupaten Donggala, saya lihat mereka melakukan sinkronisasi data siswa sekolah dengan data dan Dukcapil dengan cepat. Kabupaten Pasuruan juga melakukan hal dengan cepat. Ini banyak Pemda-Pemda kita harus acungi jempol karena mereka bekerja dengan cepat. Betul, karena ini kan penerimaan siswa baru terjadi setiap tahun. Harusnya bisa diantisipasi ketika banyak orang yang kemudian ikut mengakses, jangan sampai servernya down. Harusnya ini bisa diantisipasi karena setiap tahun ini terjadi di rentang waktu yang kemudian hanya terjadi dalam rentang waktu yang dekat begitu. Terima kasih Mas Billy, terima kasih Pak Indra sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.